Baiklah, untuk memulai kegiatan kita, pertama-tama kita akan mendengarkan beberapa sambutan Bapak Ibu ya. Sebelum kita memulai sharing session dan diskusi mengenai penguatan kelembagaan, penjaminan mutu dan indikator kinerja utama perguruan tinggi. Sambutan pertama, kami mohon izin kepada Profesor Sofia Alisyabana selaku Rektor Universitas Bakri untuk dapat ke panggung dan memberikan sambutannya. Kepada Prof Sofia, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Najib, Direktur Kelembagaan Kemendikti Saintek. Yang terhormat Bapak Dr. Henry Togar, Hasiholan Tambunan, Ketua LL Dikti Wilayah 3. Yang terhormat Bapak Ibu Direktur serta Ketua Direktur Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang kami hormati. Yang terhormat jajaran manajemen Universitas Bakri, para warek, para dekan, para kaprodi, para ketua lembaga, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan sharing session dan diskusi tentang penguatan kelembagaan penjaminan mutu dan indikator kinerja utama atau IKU perguruan tinggi. Merupakan suatu kehormatan bagi Universitas Bakri untuk menjadi tuan rumah pada forum strategis ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini transformasi pendidikan tinggi tidak hanya berbicara mengenai akreditasi saja dan kepatuhan secara administratif, tetapi tentang bagaimana perguruan tinggi ini dapat memberikan dampak yang nyata. Kerangka IKU dari Dikti Saintek berdampak menegaskan bahwa perguruan tinggi harus bergerak dalam 3 pilar utama, yaitu talenta, inovasi, dan kontribusi, dengan fondasi tata kelola yang berintegritas. Pertama, pada pilar talenta, kita didorong untuk memastikan bahwa salah satunya adalah lulusan pendidikan tinggi dan vokasi terserap kerja atau melanjutkan studi dalam waktu kurang dari 1 tahun setelah kelulusannya. Kemudian mahasiswa aktif berkegiatan juga di luar program studi atau meraih prestasi. Dosen memperoleh pengakuan dan rekognisi internasional, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan semakin meningkat. Nah, ini bukan hanya sekedar angka, tetapi mencerminkan kualitas pembelajaran dan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan zaman. Untuk pilar inovasi, tentunya indikator ini harus mendorong peningkatan kerjasama dengan industri, dengan startup dan lembaga strategis. Kemudian juga para dosen mempublikasikan hasil-hasil karya dan research-nya ke dalam jurnal internasional yang bereputasi, Scopus atau WOS. Kemudian juga yang penting itu adalah hilirisasi hasil riset dan penguatan ekosistem inovasi. Perguruan tinggi tidak lagi berdiri sebagai menara gading, tetapi harus menjadi pusat solusi yang produktif dan kolaboratif. Ketiga, pada pilar kontribusi salah satunya itu adalah kita harus diukur dari keterlibatan dan pencapaian dari Sustainable Development Goals, khususnya untuk SDGs kemiskinan, pendidikan berkualitas, kemitraan, serta SDGs lain sesuai dengan keunggulan dari masing-masing institusi. Kemudian tentunya para dosen juga diharapkan untuk memberikan hasil dalam penelitian dan penyusunan untuk kebijakan-kebijakan publik. Seluruh indikator ini tentunya dipayungi oleh tata kelola yang baik dan budaya mutu yang kuat. Disinilah peran unit dari penjaminan mutu menjadi sangat strategis, memastikan bahwa setiap IKU tidak hanya dikejar sebagai target, tetapi dibangun melalui sistem yang terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, forum hari ini menjadi momentum untuk menyelaraskan visi, memperkuat kolaborasi, dan berbagi praktek baik dan implementasi IKU berbasiskan dampak. Kami percaya bahwa penguatan kelembagaan dan penjaminan mutu adalah investasi jangka panjang untuk daya saing bangsa. Sebagai tuan rumah, Universitas Bakri berkomitmen untuk terus bertransformasi, memperkuat tata kelola berintegritas, meningkatkan kualitas talenta, mengakselerasi inovasi, serta memperluas kontribusi nyata bagi masyarakat dan industri.
Akhir kata, kami berharap diskusi hari ini menghasilkan gagasan-gagasan strategis yang dapat kita implementasikan bersama demi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Ibu Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Sofia atas sambutannya. Tadi betul sekali ya, mudah-mudahan hari ini dari sharing session kita dapat menghasilkan gagasan yang bisa meningkatkan kinerja dan kualitas dari perguruan tinggi kita. Terima kasih kepada Prof. Sofia Ali Syahbana selaku Rektor Univers Bakri. Kita memasuki sambutan kedua. Mohon perkenannya Pak kepada Bapak Dr. Henry Tambunan selaku Kepala LL Dikti Wilayah 3 untuk dapat memberikan sambutannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti, Bapak Profesor Dr. Muhammad Najib. Yang kami hormati Ibu Rektor Universitas Bakri, Ibu Profesor Insinyur Sofia Ali Syahbana, beserta juga para jajaran, ada para warek di sini dan juga tentunya tim penjaminan mutu. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi, kepala penjaminan mutu, dosen, tenaga pendidikan. Yang hadir beberapa nih pimpinan perguruan tinggi, ada Pak Rektor atas Borobudur, dan juga dari Tarumanegara tadi ya, Bu Warek ya, dan yang lain hadir di sini, dan tentunya para peserta sharing session yang saya banggakan. Bapak Ibu sekalian, tentunya pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita masih dapat berkumpul di tempat ini, hadir dalam rangka mengikuti satu kegiatan yang menurut saya sangat penting, yaitu sharing session ya, berkaitan dengan penguatan kelembagaan, penjaminan mutu ya, dalam rangka untuk mencapai indikator kinerja utama khususnya IKU PTS. Nah, tentunya kegiatan ini merupakan forum yang sangat penting dan strategis Bapak Ibu sekalian dalam upaya kita bersama untuk memperkuat tata kelola dan mutu perguruan tinggi. Dan kami tentunya Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui kami di LLDT Wilayah 3 Jakarta, ini Pak Direktur, salah satu yang menjadi prioritas kami memang adalah penjaminan mutu ini Pak. Jadi sumber daya itu kami arahkan ke sana. Walaupun yang lain juga kami mendapatkan perhatian, tetapi ini menjadi salah satu prioritas kami. Tentunya kami harap perguruan tinggi yang ada di LLDT Wilayah 3 ini, ya sebagian besar nanti harapan kita mereka menjadi itu harapan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya di era transformasi pendidikan tinggi saat ini, perguruan tinggi tidak lagi cukup hanya menjalankan fungsi pendidikan secara administratif. Kita juga dituntut untuk membangun institusi yang adaptif, yang inovatif, dan tentunya yang akuntabel. Nah, tantangan globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan juga kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta juga harapan dari masyarakat yang semakin tinggi, itu mengharuskan kita ya untuk melakukan penguatan kelembagaan secara menyeluruh. Penguatan kelembagaan ini mencakup banyak aspek Bapak Ibu sekalian, yaitu mulai dari bagaimana tata kelola organisasinya, bagaimana perencanaan strategisnya, pengembangan SDM-nya, ya, kemudian sistem informasi manajemen, hingga penguatan budaya akademik. Kelembagaan yang kuat tentunya akan menjadi fondasi bagi terciptanya proses pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Tanpa tata kelola yang baik, Bapak Ibu sekalian, sulit rasanya bagi suatu perguruan tinggi untuk berkembang dan bersaing, baik di tingkat nasional, apalagi tingkat internasional. Nah, sejalan dengan kebijakan yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,
transformasi pendidikan tinggi diarahkan pada capaian yang berdampak nyata. Indikator kinerja utama perguruan tinggi hadir sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana institusi mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan zaman, dosen yang produktif dan berdampak, serta kolaborasi yang kuat dengan mitra eksternal. Nah, tentunya juga Bapak Ibu sekalian, IKU ini juga tentunya ini menjadi evaluasi diri kita udah sampai mana target-target yang sudah bisa kita capai Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, tentunya IKU bukan sekedar target angka atau kewajiban pelaporan, tetapi lebih dari itu Bapak Ibu, IKU ini merupakan alat perubahan paradigma. Paradigma dari sekedar menjalankan rutinitas menuju orientasi pada hasil dan dampak. Mahasiswa didorong untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus, dosen juga didorong untuk berkarya dan berkontribusi nyata di masyarakat, serta perguruan tinggi didorong untuk membangun kemitraan strategis dengan dunia industri, pemerintah, dan komunitas global. Namun demikian, tentunya keberhasilan dalam mencapai IKU tentu tidak dapat dilepaskan dari sistem penjaminan mutu yang kokoh. Penjaminan mutu internal harus berjalan secara sistematis, terstruktur, dan tentunya berkelanjutan. Evaluasi diri, audit mutu internal, tindak lanjut hasil evaluasi, serta peningkatan yang berkelanjutan. Nah, ini kiranya menjadi budaya Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar kewajiban administratif. Mutu bukan hanya tanggung jawab satu unit atau lembaga penjaminan mutu. Nah, ini perlu diingat nih Bapak Ibu, melainkan mutu itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya melalui kegiatan sharing session pada hari ini, kita memiliki kesempatan yang sangat berharga untuk saling belajar dan tentunya berbagi praktek baik. Jadi setiap perguruan tinggi tentunya memiliki pengalaman, tantangan, dan juga strategi yang berbeda dalam mengimplementasikan penguatan kelembagaan, penjaminan mutu, maupun IKU. Dengan berbagai pengalaman, kita dapat menemukan solusi yang lebih efektif dan inovatif. Saya berharap forum ini tidak berhenti pada tataran diskusi konseptual semata, tetapi mampu melahirkan rekomendasi dan langkah konkret yang dapat segera kita implementasikan. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum refleksi. Apakah sistem yang kita bangun sudah efektif? Atau apakah tata kelola kita sudah transparan dan akuntabel? Serta apakah budaya mutu yang sudah benar-benar tertanam di seluruh lini organisasi. Kita tentu semua memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa perguruan tinggi yang kita kelola itu mampu melahirkan generasi yang unggul, yang berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Perguruan tinggi harus menjadi pusat inovasi, pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tentunya juga motor penggerak pembangunan bangsa. Akhirnya, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Universitas Bakri, selaku penyelenggara dan tuan rumah kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, penuh makna, dan tentunya memberikan manfaat yang besar bagi penguatan institusi kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Bapak dan Ibu luar biasa sekali ya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Henry Tambunan. Tadi kata-katanya bisa kita kutip, IKU itu merupakan alat untuk merubah paradigma. Sehingga kita bisa fokus terhadap luaran yang solutif dan juga tentunya berdampak. Nah ini bisa luar biasa sekali
bisa membawa kita kepada kedalaman diskusi pada hari ini, Bapak dan Ibu. Baiklah, sepertinya sudah semakin tidak sabar. Kita akan mendengarkan nantinya ya sharing session yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Najib selaku Direktur Kelembagaan Kemendikti Saintek Republik Indonesia. Yang mana pada sesi diskusi ini nantinya akan dimoderatori oleh rekan saya yang sudah hadir juga, yaitu Prof. Ardiansyah yang merupakan Kepala LPKM Universitas Bakri dan juga dosen di Universitas Bakri. Langsung saja saya undang Prof. Ardi yang nanti akan membantu menjalankan diskusi ini ya Prof ya. Dan juga nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan kita sangat terbuka, ada sesi diskusi di akhir kita membuka sesi tanya jawab. Langsung saja tanpa perlu berlama-lama, ini dia moderator pada hari ini Profesor Ardiansyah. Baik, terima kasih Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Lembaga Prof. Najib, kemudian Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta, Bapak Henry Togar Tambunan, kemudian Ibu Rektor, Wakil Rektor, dan para jajaran manajemen di Universitas Bakri, serta Ibu Bapak semuanya peserta yang hadir pada acara sharing session pada hari ini. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu di dalam ruangan ini dalam acara dengan tema penguatan kelembagaan, penjaminan mutu dan indikator kinerja utama. Jadi mudah-mudahan nanti diharapkan kita ada sesuatu yang dapat kita ambil pada acara hari ini. Tidak untuk berpanjang lebar karena tadi sudah dibuka oleh Ibu Rektor, kemudian oleh Kepala Lembaga. Jadi saya hanya mungkin ingin membuka beberapa pertanyaan yang mungkin akan bisa kita jawab setelah nanti mendengarkan penjelasan dan paparan dari Bapak Direktur tentang bagaimana mewujudkan konsep kampus berdampak yang memberikan kontribusi nyata pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui riset, inovasi, dan juga tata kelola berintegritas. Kemudian bagaimana tantangan kita perguruan tinggi khususnya PTS terkait ketergantungan dana dan kualitas tata kelola. Nah, itu yang mungkin menjadi poin penting. Tapi sebelumnya saya mungkin langsung memanggil pembicara utama kita pada hari ini kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Najib, STPMM. Saya persilakan Pak. Jadi sebelum Prof. Najib ini menyampaikan paparan, saya akan membacakan sekilas ya CV beliau. Jadi saat ini beliau sebetulnya sebagai guru besar di Departemen Manajemen Institut Pertanian Bogor dan tentunya adalah sebagai Direktur Kelembagaan di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sejak 2025. Kemudian sini saya kutip sedikit riwayat pendidikan beliau. Sarjana dari Departemen Teknologi Industri Pertanian IPB, kemudian program Magister Ilmu Manajemen dari UI, dan juga meraih PhD dalam bidang bisnis dan manajemen dari The University of Tokyo, ya, sampai dengan tahun 2012. Beliau pernah sebagai atase pendidikan dan kebudayaan di KBRI Canberra dari 2021 sampai 2005, serta berbagai jabatan pimpinan struktural di IPB. Kemudian yang juga tidak kalah penting sebagai seorang akademisi, jadi capaian penting dari Prof. Najib, saya catat ini telah melakukan publikasi sebanyak 52 artikel jurnal internasional
terindeks Scopus dengan high index 19, serta perolehan berbagai penghargaan bergengsi seperti sebagai penghargaan dosen dengan top 10 high index di Scopus tingkat Universitas di IPB tahun 2025. Untuk tidak memperpanjang, saya persilakan kepada Prof. Najib untuk menyampaikan materi ini.